Tiba-tiba si Putri langsung ngomong kayak gini, "Iya Pak, beliau suami saya dan kita berdua akan tetap tinggal di sini Pak, sampai kita berdua itu menemukan salah satu potongan dari tubuh kita yang memang belum ketemu yang ada di hotel ini Pak." Guys, kali ini gue dapet cerita horor yang dimana dia itu dapet orderan bolak-balik kirim makanan ke hotel, dan yang pesan makanannya adalah orang yang udah nggak ada guys. Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Guys, jadi ada driver ojol. Sebut aja namanya Pak Asep. Beliau ini tinggal di daerah Bandung. Jadi, dia itu ada orderan guys. Yang dimana orderan ini itu kayak makanan. GoFood lah jatuhnya. Dia terima orderan itu di jam 10 malam. Masuk orderan dari Hotel X, itu memesan untuk membeli makanan yang berupa martabak telur pada saat itu. Dan yang mesen itu ada namanya Putri. Pasif mesen nih martabak telur ya kan, sesuai dengan aplikasinya gitu. Dan pesan segala macam. Terus kan tertera jelas lah ada alamat dari si hotel ini kan. Singkat cerita, udah sampai di hotel, Pak Asep telepon kan, "Mbak, saya sudah di lobi," kata si Pak Asep. Nah, akhirnya si Putri ini tuh belum sempet ngejawab apa-apa gitu, kayak pertama tuh hening aja gitu. Sampai Pak Asep bilang, "Mbak, halo, Mbak, saya udah di lobi nih Mbak, tolong diambil ya Mbak pesanannya." Tapi si Putri ini sama sekali tuh kayak nggak ada, "Oh ya Pak, nanti saya turun." Itu nggak ada kayak gitu. Tapi teleponnya tuh masuk guys. Sampai Pak Asep tuh ngomong lagi kayak, "Ini apa handphone gue yang error ya?" Dimatiin sama Pak Asep. Pak Asep telepon lagi. Halo Mbak Putri, Mbak, tolong Mbak, saya udah ada di lobi. Ada yang nepuk pundaknya Pak Asep dari belakang. "Pak." Terus kan Pak Asep kaget, oh iya katanya, "Saya Putri Pak," gitu. "Udah ada pesanan saya," gitu. Oh iya Mbak, maaf tadi saya telepon, Mbak nggak jawab. Dia bilang. Terus si Putri ini ngomong kayak, "Oh iya, HP saya di kamar." "Mana Pak pesanan saya?" gitu. Akhirnya dikasih nih sama si Pak Asep. "Oh ini Mbak pesanannya." Dikasihlah sama si Putri uangnya. "Kembaliannya ambil aja Pak." Akhirnya pergilah berlalu nih si Pak Asep. Pada saat Pak Asep pergi nih, Pak Asep tuh kayak meninggalkan banyak tanda tanya dia bilang. Karena satu, si Mbak Putri bilang ini teleponnya ada di kamar. Tapi si telepon dari Mbak Putri ini itu dalam mode berbicara atau mode diangkat lah ibarat katanya. Dan tidak ada yang berbicara sama sekali. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menepuk pundaknya Pak Asep bilang kalau dia itu Putri. Nggak terlalu dipikirin banget lah sama si Pak Asep ini. Karena udah malam, Pak Asep pulang ke rumah. Pas besoknya dengan rutinitasnya lagi, Pak Asep ini narik lagi nih guys. Sampai malam lagi nih, biasa, seperti biasa. Itu selalu sampai malam. Nah, singkat cerita, setelah malam ini, tepat di jam 10 juga, orderan itu masuk lagi. Dan orderan itu tetap GoFood. Yang dimana pemesannya pun tetap sama, yaitu Putri. Dia pesan martabak lagi guys. Akhirnya pesannya lagi sama Pak Asep di tempat yang sama. Sampai si tukang martabaknya bilang, "Wah, Bapak kayaknya udah 2 malam nih pesan martabak di tempat saya. Jamnya sama lagi." Nggak tahu nih, saya juga bingung. Oh mungkin lagi keparangan aja gitu. Ini saya ngirimin ke hotel X ini gitu. "Oh Bapak kirim ke situ Pak," gitu. "Iya saya kirim ke situ." "Kenapa Mas emangnya?" "Nggak apa-apa Pak," gitu. Nah kebetulan jarak dari tukang martabak ini ke hotel itu nggak terlalu jauh gitu loh guys. Ya udahlah, udah pesan. Sampailah si Pak Asep ini di lobi. Terus si Pak Asep ini nelpon seperti biasa. Dia tuh mau bilang sama si Putri kalau dia itu udah di lobi. Tolong diambil pesanannya gitu. Dan lagi-lagi, telepon dari Pak Asep ini tidak ada suaranya, alias diangkat tapi tidak ngomong dan tidak bersuara. Yang dimana kayak
Pak Asep tuh sering jadi kayak kesel gitu, kok keseringan banget kayak gini gitu. Apa salahnya tinggal akad, oh iya Pak nanti saya turun, tunggu sebentar. Kan bisa kayak gitu. Kali ini Putri ini datangnya nggak menepuk pundak belakang dari Pak Asep. Tapi dari kejauhan si Pak Asep ini udah ngeliat sosok si Putri nih. Terus kayak Pak Asep langsung, oh itu dia Mbak Putri gitu. Nah dari jauh pun si Putri ini sudah senyum-senyum sumringah lah, disamperin lah ke Pak Asep. Nah ada satu titik di mana Pak Asep ini ngeliat si Putri ini takut guys. Karena si Putri ini, di belakang si Putri ini ada sosok yang dimana sosoknya ini tuh bukan manusia, alias makhluk tak kasat mata. Yang dimana yang Pak Asep lihat itu adalah cowok berpakaian kayak kaos biasa, tapi dia tuh tidak punya kaki di sebelah kirinya, alias dia punya kaki cuma satu. Ih, bentar aja baik. Dan sosok dari si cowok ini itu megang pundaknya si Putri, terus dia tuh kayak senyum juga gitu, jadi kayak seolah-olah tuh melayang gitu. Nah si Pak Asep ini nggak ngomong ke si Putri kalau Mbak di belakangnya ada hantu apa segala macam, itu nggak bilang. Dia cuman, ini Mbak pesanannya gitu. Terus si Putri cuma bilang, makasih Pak, ini uangnya, seperti biasa kembaliannya ambil aja. Akhirnya tanpa basa-basi si Pak Asep ini langsung putar balik motornya, langsung kayak jalan lah. Dan dia di situ langsung pulang. Seketika dia tuh langsung kayak pas di rumah, entah kenapa dia tuh langsung kayak masuk kamar mandi, bersih-bersih dan segala macem. Asip ini cerita bahwa dia tuh nganter orderan martabak ke hotel yang sama dan pelanggannya pun sama. Tapi anehnya di belakang pelanggannya ini tuh ada sosok laki-laki yang emang menyeramkan katanya. Jadi kakinya tuh sebelah nggak ada, terus bajunya juga ada cairan-cairan merahnya. Tapi si customernya ini tuh nggak notice, nggak ngerasa ada yang ngikutin gitu, kata Pak Asep. Terus kayak si istri bilang, oh mungkin dia nggak peka Pak gitu. Ya udahlah, doain aja semoga si Mbak Putrinya ini nggak kenapa-napa. Besoknya sama seperti biasa rutinitas sebagai ojol. Dari pagi subuh dia tuh udah berjalan, dia udah jalan mencari rezeki lah ibarat katanya. Dari yang namanya sepi sampai ke rame, dia bilang itu rame sekali gitu. Sampai dia tuh ngangkut penumpang tuh satu hari sampai ke malam itu lebih dari 25 penumpang dia bilang. Dan itu sangat amat amazing banget sih buat dia, kayak rekor banget pada saat itu. Dia dari penumpang-penumpangnya itu dia bisa bawa uang itu sekitar hampir 500.000. Kayak alhamdulillah banget gitu kan, ramai gitu. Dan lagi-lagi tepat jam 10 malam orderan masuk guys. Dan itu tetap beli martabak telur. Dan tetap itu yang pesan adalah customer yang bernama Putri. Kayak lagi-lagi Pak Asep, kok dia lagi gitu. Kayak Pak Asep bukannya mau nolak rezeki, tapi kok keparangannya sampai 3 kali gitu, sampai 3 hari berturut-turut dia terus, dan yang dipesen ini terus. Dan si Pak Asep ini akhirnya beli lagi lah martabaknya. Dan lagi-lagi tukang martabaknya itu bilang, wah Pak, Bapak top banget. 3 kali Bapak kesini 3 hari berturut-turut beli martabak saya. Jangan-jangan yang mesen Mbak Putri nih. Pak Asep bilang, iya nih gitu. Ya, mudah-mudahan sih rezeki saya. Dan kemarin saya ketemu ini nih. Sempet si Pak Asep tuh bercerita sama si tukang martabaknya. Si tukang martabaknya bilang, hah beneran Pak? Sampailah Pak Asep ini di sebuah hotel yang X-nya itu. Tapi pada saat itu dia tidak menelpon, melainkan dia tuh menunggu. Jadi cuman dia chat pribadi ojol ya, dari ojol ke customer gitu. Mbak, saya di bawah, tolong diambil segera ya Mbak, karena saya sudah capek banget katanya, saya pulang gitu. Tiba-tiba si Putri ini ada di sampingnya Pak Asep. Dan Pak Asep tuh bingung, kayak Pak Asep tuh kaget banget. Nah terus si Putri ini bilang, Pak pesanan saya. Pak Asep tuh ngeliat jelas mukanya Putri tuh yang pada saat itu tuh serem.
senyumnya yang benar-benar sumeringah, sampai matanya tuh kayak, "Pak, pesanan saya?" Kayak nggak ada customer yang kayak gitu kan. Terus Pak Asep tuh yang istighfar, "Astagfirullahaladzim, ah ya Mbak ini pesanannya," gitu. Nah, pas Putri mau ngeluarin duit, terus si Pak Asep bilang, Mbak tinggal di hotel ini udah lama, apa masih lama, apa emang untuk beberapa hari?" Terus si Putri tuh senyum, "Kenapa Pak?" Terus si Pak Asep, "Enggak Mbak, kemarin saya ngeliat," Putrinya tuh senyum-senyum, iya Pak," gitu. Pas di akhir dari ceritanya si Pak Asep berhenti untuk bercerita, tiba-tiba si Putri langsung ngomong kayak gini, "Iya Pak, beliau suami saya dan kita berdua akan tetap tinggal di sini Pak, sampai kita berdua itu menemukan salah satu potongan dari tubuh kita yang memang belum ketemu yang ada di hotel ini Pak." Ternyata Putri yang selama ini pesan martabak di Pak Asep itu adalah korban dari terjadinya gempa bumi pada saat itu yang pernah ada di Bandung. Jadi ini korban dari gempa bumi. Itu langsung Pak Asep nggak ambil uangnya, muter balik, dia pulang. Dia tuh kayak udah nggak ngeliat, dia tuh udah kayak orang kesetanan, dia bilang. Dia naik motor tuh udah bingung, sebingung-bingungnya gitu. Sampai dia tuh arah pulang tuh dia sempat lupa gitu. Besoknya dia samperin lagi ke tukang martabaknya, dan pada saat itu Pak Asep cerita, "Saya nggak pesan martabak, tapi saya mau cerita sama Mas tentang apa yang saya alami," gitu. Pak Asep bercerita tentang pengalamannya ini sama si tukang martabaknya, dan tukang martabaknya pun bilang bahwa waktu itu sempat ada korban dari gempa yang katanya disinyalir itu pasangan suami istri yang emang tubuhnya ini tertimpa atau gimana gitu, nggak ngerti ya. Yang pasti tubuhnya ini, suaminya ini tidak diketemukan untuk bagian kaki, sementara si istrinya ini tidak diketemukan untuk bagian tangan. Dan di situ Pak Asep shocknya bukan main guys, karena Pak Asep tuh benar-benar dengar dan benar-benar kayak dia tuh nge-rewind kalimat yang, "Saya tidak akan pergi Pak sampai saya menemukan potongan tubuh atau bagian tubuh saya yang memang belum diketemukan sampai dengan sekarang." Kayak itu Pak Asep masih terbayang-bayang di pikiran dia katanya. Dan kata dia sekarang dia tuh kayak sama orderan martabak tengah malam tuh dia kayak udah nggak mau ambil lagi. Menurut gue tuh itu serem banget sih. Dan katanya masih banyak lagi cerita dari Pak Asep yang emang nanti bakal diceritain lagi. Pas ceritanya sumpah kali ini bener-bener serem banget gitu. Semoga Pak Asep sehat-sehat terus ya Pak, lancar rezeki dan berkah terus. Oke guys, dan buat kalian nih yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget DM ke Instagram Maya Marisa _ itu aja udah, atau ke nomor WhatsApp yang nanti emang gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marisa pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.